Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi makhluk atau hamba Allah yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus, lil khusus, saya punya paman, yaitu Pamanda Ustadz Haji Hussein. Ada juga guru-guru saya, salah satunya Ustadz Abdurrahman, Ustadz Toha, Baba Rodi, dan semuanya. Mudah-mudahan walaupun tidak disebut, semoga yang hadir dan yang tidak hadir biar sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan banyak duitnya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang insyaallah disayangi, dikasihi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saya teringat akan maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bencana agama. Afatuddin, bencana agama. Afatuddin salasatun, yaitu ada 3. Yang pertama, faqihun fajirun, orang yang ahli fikih atau alimil ulama, fajirun, dia itu yaitu adalah durhaka kepada aturan dan peraturan agama, yang mana bukan hanya sedikit di zaman sekarang, tetapi banyak. Bukan hanya kata orang, tetapi kita melihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Banyak ahli agama, ahli fikih, orang alim, ulama yang durhaka kepada ajaran dan tuntunan agama. Mereka semena-mena membuat aturan dan peraturan. Bahkan yang lebih ngeri lagi, ini ada orang alim, ada tokoh ulama, dia senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nyatanya yang namanya orang alim, ulama, ahli fikih, yaitu dia meluruskan makhluk-makhluk Allah untuk mencapai ridho dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melencengkan atau mengajak maksiat, bukan dia yang menyuruh untuk orang yang jauh kepada Allah. Yaitu yang pertama tadi, untuk meluruskan jalannya menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imamun jairun, pemimpin yang zolim, lebih tepatnya zolim. Zolim itu bisa dikatakan sendal ditaruh pala, begitu dah. Bukan ukurannya ditaruh sembarangannya. Sendal boleh mahal, tapi nggak pantas ditaruh di pala. Peci boleh murah, tapi taruhnya di pala. Guru saya bilang, sekeren-kerennya sendal, semahal-mahalnya sendal, tetap diinjak.
semurah-murahnya peci ada yang paling murah. Kalau nggak salah ceban apa berapa itu? Saya pernah lihat. Goceng ada. Tapi dia mulia ditaruhnya. Di mana? Di suku. Ya enggak? Di suku kepala. Makanya ada bahasa kepala suku. Nah, ditaruh di pala. Pala mulia. Karena apa? Dengan adanya pala berarti menunjukkan orang itu hidup. Tanpa kepala orang itu mati. Orang nggak punya tangan biasa. Orang nggak punya kaki biasa. Orang nggak punya jari biasa. Tapi orang nggak punya pala namanya jeruk purut. Ya. Namanya jeruk purut, memedi. Mau tanya Bapak Rodi dah kalau mau lebih dalam artinya memedi, memet di hati katanya gitu masalah. Jadi jerimet aja. Nah, pemimpin yang zolim, pemimpin yang durhaka, pemimpin yang keluar dari aturan, apabila dia menjadi pemimpin lalu menggunakan penanya, tanda tangannya, lisannya, pemikirannya, pendengarannya salah, maka dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat-saat ini lagi kampanye, lagi hajatan politik. Kita sama-sama harus berhati-hati dalam memilih pemimpin kita. Bukan hanya presiden. Yang saya prihatin apa? Di medsos, di TikTok, Instagram, YouTube bahkan. Semuanya membicarakan pemimpinnya itu presiden. Padahal bukan hanya presiden pemimpin kita. Tetapi yang paling dekat tuh. RT RW kita lupain dulu. Lurah camat kita lupain dulu. Yaitu anggota dewan. Dewan kota nih kita salah milih. Dia mah lagi belum jadi, bilangnya apa? Tenang. Giliran udah jadi kagak pisan bikin kita tenang. Karena omongannya tenang, hasilnya kita dibikin tenang, uring-uringan dia yang tenang. Dia yang senang. Dia tenang, dia senang. Kita tenang, kita uring-uringan. Jadinya blingsatan. Maka daripada itu kita jangan sampai salah memilih daripada pemimpin kita. Kita pilih masalah dia benar dan salahnya urusan dia. Bicara tanggung jawab urusan dia memang benar. Akan tetapi kalau kita salah memilih imbasnya kepada kita juga. Kalau ada pemimpin yang kita pilih dia menyusahkan agama kita, menyusahkan perut kita, menyusahkan pendidikan kita, maka ini adalah kebodohan yang kita tanggung setelah kita pilih. Nah, yang ketiga, wa majtahidun jahilun. Mujtahid, kebetulan nama abang saya nih. Mujtahid yang keluar daripada aturan, yaitu jahil, bodoh. Dia paham dalil, dia paham firman, dia paham hadis, dia paham makalah. Tapi ketika omongannya belum ukurannya, dia ngomong. Contoh, ini bahasa kiai aja. Torikot tuh begini, makrifat tuh begini. Belum ke situ, syariat aja masih berantakan. Makanya ngomongnya hakek, masih ngomongnya apa? Udah ngomongnya torik, udah ngomongnya pada berantakan. Makanya kalau saya mah disuruh ngomong torikot, hakikat, makrifat, angkat tangan dah. Masih banyak guru kita yang lebih alim, yang lebih tua ilmunya, lebih tua umurnya. Maka itulah kata guru saya, banyakin guru. Semakin kita banyak guru, maka semakin tahu diri kita. Kalau kata guru saya begitu. Kalau kita punya guru cuma 1, 2, kita benerin doang. Kagak pernah kita salahin diri kita. Orang kata guru gua begini. Kata guru gua ngerokok boleh. Kata yang ono kagak boleh. Yang ono kunut boleh. Yang ono kagak boleh. Kan ribet. Nah, kalau kita tahu yang kunut bagaimana, yang enggak kunut bagaimana, kita tahu nih. Jadi kita enggak menyalahin yang enggak kunut. Kita kan kunut. Ada orang yang 11 rakaat rawehnya, ada yang 2-3. Kalau kita tahu dasar awal usulnya daripada yang tidak asal, maka kita tidak menyalahkan. Kita biasanya 2-3, tidak menyalahkan yang 11. Maka daripada itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh
Imam Ad-Dailami yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Mudah-mudahan ini mendapatkan fadilah karomah buat kita, minimal hikmahnya dalam kehidupan kita bisa kita jalani, minimal mata kita tambah melek, batiniah atau hati kita tambah melek, sehingga zohir dan batin kita sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, siapapun yang kita kenal biar sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan selesai dari ngaji ini, dari zikir ini, dari ta'lim ini, dari sholawat ini, Allah angkat harkat martabat derajat kita semua, dan mudah-mudahan tambah bahagia dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.